Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri naffasati fil uqad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan yang insya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentu tetap kita memperbanyak puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, banyak rahmat dan karunia-Nya yang kita nikmati sampai saat ini. Juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu memperbanyak selawat dan salam kepada beliau. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kepada saya diberikan kepercayaan kembali untuk mengisi pengajian ini yang agak menekankan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Ya. 3 bulan yang lalu kita sudah mengingatkan bagaimana posisi Al-Quran di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kewajiban kita dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Keyakinan kita mantap bahwa ayat mana saja di dalam Al-Quran itu, sejak dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu berisi ilmu-ilmu dan tuntunan-tuntunan serta pedoman hidup kita yang tidak akan pernah habis dan selesai digali. Ya. Atau dalam istilah lain Bapak sekalian, suatu ilmu yang tidak akan pernah tamatnya. Ya. Tidak pernah tamat, tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah tamat untuk kita kaji dan kita pelajari adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi berkemungkinan saja satu ayat sudah kita kaji berulang berkali. Dia masih apa? Kita butuhkan kajian-kajian selanjutnya. Bertambah ilmu pengetahuan, bertambah kemajuan teknologi, berubah waktu dan zaman. Ayat itu juga tetap relevan untuk kita baca. Untuk itu pada pagi hari ini ayat mana yang hendak kita bahas gitu Bapak sekalian. Akhirnya kita ambil aja patokkan 2 ayat terakhir atau 2 surat terakhir dari Al-Quran. Dan saya punya keyakinan bahwa kita hafal semua ayat ini gitu ya. Dan sangat sangat ironis lah kalau 2 ayat ini tidak kita hafal gitu. Karena ada ayat-ayat, kenapa Bapak sekalian? Kedua surat ini ada penekanan dari Rasulullah untuk kita jadikan bahan bacaan rutin gitu ya. Ada penekanan, kalau ada penekanan berarti ada hadisnya. Ya, bahkan beberapa hadis berkaitan dengan apa? Kondisi surat Al-Falaq dan An-Nas ini untuk ada keterkaitan rutinitas kita dengannya. Nanti akan kita bahas. Ya. Sesuai dengan keterbatasan waktu. Dan
Kenapa saya gabungkan surat ini? Sebetulnya tidak akan selesai untuk pembahasan ini. Tapi ada kedua surat ini ada keterkaitannya. Ya. Artinya dia dua surat, tapi keduanya ada berhubungan. Sebetulnya ayat Al-Quran itu semuanya ada keterkaitannya dengan yang lain. Keterkaitan yang pertama adalah namanya. Ya. Nabi mengistilahkan, kalau namanya sudah jelas, surat Al-Falaq, surat An-Nas gitu ya. Tapi oleh Nabi diistilahkan surat ini Al-Ma'uzatan. Ya. Al-Ma'uzatan artinya dua surat yang intinya di dalam adalah permohonan perlindungan gitu ya. Maka disebut Al-Ma'uzatan. Dan akan kita lihat dari awal ayat sampai akhir ayat itu isinya adalah hal-hal yang kita perlu berlindung kepada Allah. Ya. Dan kenapa ini sangat kita pentingkan dan ada rutinitas kita dengan ayat ini Bapak sekalian? Karena di dalam hidup ini tambah lama tambah kita butuhkan, kita perlu perlindungan khusus. Ya. Perlindungan khusus itu hanya kita dapatkan dari Allah gitu ya. Tidak ada perlindungan yang yang akan bisa menyelamatkan kita dunia akhirat dengan hakiki sebenarnya kecuali adalah Al-Quran. Dan kita sangat menyayangkan sampai sekarang masih banyak masyarakat kita yang mencari-cari perlindungan dengan hal-hal yang tidak masuk akal ya. Itu tidak mau tuntas-tuntasnya. Kadang-kadang orangnya tekun beribadah, rajin beribadah, tapi sulit meninggalkan suatu keyakinan rasanya dia kalau tidak bisa selamat, kalau tidak ada nah ini kan itu berarti kan secara tidak langsung minta perlindungan ya. Kalau agar rumah saya ini tidak dimasuki oleh maling harus ada tulisan ayat ayat kursi. Tulisan ayat kursi sangat bagus Bapak, sangat bagus. Itu a'zamul ayah di dalam Al-Quran itu. Istilah Rasulullah surat kursi, ayat kursi itu a'zamul ayah. Karena isinya murni masalah tauhid kepada Allah. Yang salahnya adalah kita jadikan ayat itu sebagai pajangan satu. Di samping pajangan bisa dijadikan juga sebagai alat seolah-olah kalau ayat ini ada terhindar aman daripada maling. Kan tidak benar itu. Itu sama dengan minta perlindungan dengan itu. Itu yang saya katakan tadi. Padahal di dalam Al-Quran itu jelas. Nah, ini kenapa saya bahas ayat ini gini. Yakin atau tidak Bapak sekalian, masyarakat kita sekarang masih banyak yang kalau anaknya lahir agar tidak sakit, agar tidak memasang ya, gantung, masih banyak kan. Begitu modernnya dunia ini sekarang. Padahal agama kita, Islam, dalam hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran sangat banyak. Dan ayat yang dua ini umum gitu ya. Maka saya katakan Al-Mauzatain. Belum kita bahas, ini yang kita bahas dulu keutamaan kaitan ayat ini. Kenapa saya katakan ayat ini oleh Rasulullah ada keterkaitan rutinitas kita? Pertama, sesudah sholat ada sunnahnya kita. Zikir ya. Sudah sholat itu yang lebih banyak doa atau zikir? Zikir ya. Bermasalah kita ya. Masa itu kan sholat doa. Padahal kalau riwayat hadis yang kita dapatkan, sesudah sholat perbanyak zikir. Ya zikirnya bukan sekadar astaghfirullah, bukan juga sekadar Allahumma antas salam, bukan sekadar la ilaha illallah. Banyak kita ketemukan dasar-dasar Rasulullah. Di antaranya ada penekanan kita membaca 3 surat ini. Ya. Surat Al-Ikhlas. Ini tidak kita bahas ya tadi. Ini panjang lagi bahasannya. Surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ada penekanan. Ya tidak dibaca tidak apa-apa kan gitu intinya ya, walaupun ditekankan tapi tidak apa-apa gitu. Itu indahnya agama kita itu. Kalau bahkan di dalam hadis dikatakan Rasulullah misalnya kalau sholatnya zuhur, asar, isya cukup sekali ya. Malah kalau subuh dengan maghrib 3 kali ya. 3 kali qul huwallahu ahad, 3 kali qul a'udzu birabbil falaq, 3 kali qul a'udzu birabbin. Ada hadisnya. Saya kenapa? Saya sengaja kalau kaji bawa begitu buku Bapak sekalian. Walaupun kadang saya tidak baca gini kan.
Karena tafsir ayat Al-Quran kita tidak boleh asal-asalan. Karena tafsir ayat Al-Quran mainnya bukan logika, mainnya riwayah. Riwayah itu berdasarkan riwayat hadis gitu kan. Bisa salah kaprah kita nanti. Boleh mengelogikakannya setelah kita baca riwayahnya. Jadi istilahnya, kalau istilah penetapan hukum, bayani dulu. Ada penjelasan ayat dengan ayat, ada penjelasan ayat dengan hadis begitu ya. Nah, baru nanti kalau tidak dilanjutkan dengan pemahaman secara bahasa, secara logika, secara historis, silakan, tidak apa-apa. Nah, itu tadi, jadi upayakan gitu. Itu yang pertama dulu. Upayakan di antara bahan zikir kita sesudah sholat yang 3 surat ini. Itu maka saya katakan sangat ironislah seorang muslim kalau tidak hafal ayat ini. Ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Satu. Yang kedua, kalau sholat, ya, kalau kita sholat, ya silakan baca ayat ini kapan aja silakan. Tapi kalau ada lagi riwayat Aisyah, ya, Aisyah Ummul Mukminin. Jadi kalau istri Nabi itu di samping kita sebut namanya, kita sebut Ummul Mukminin, gitu ya. Ada baiknya. Kenapa? Khadijah Ummul Mukminin, Aisyah Ummul Mukminin, gitu ya. Kenapa? Karena dia ibu semua orang beriman. Boleh Aisyah radhiyallahu anha aja boleh. Khadijah radhiyallahu anha boleh kan? Tapi akan lebih apa? Suatu penghormatan kita kepada ibu kita. Ibu kita adalah para istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Rasulullah kalau tidak tidur malam itu, ya kalau tidur malam, kan ada juga zikirnya. Zikir ini kan bukan dalam sholat aja. Tidak tidur malah lebih penting zikir kan. Kenapa? Karena di saat tidur itu kita akan berada pada alam yang lain kan. Alam kita berbeda sudah. Kenapa alam kita entah di mana, kita buktinya kita bisa bermimpi, bisa terjadi hal-hal yang apa. Maka Rasulullah memberikan pedoman-pedoman agar di dalam hidup itu, dalam tidur itu kamu tenang, tidak diganggu, kan gitu ya. Kan ada yang suka mengganggu malam itu kan ada. Dan sangat suka sekalian. Maka oleh kata Aisyah, Rasulullah di samping baca ayat-ayat yang lain, kalau sempat tidak tidur itu kan baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surat apa? Al-Baqarah, baru tenang kira. Itu ada hadisnya. Al-Fatihah baca, ayat kursi baca, 2 terakhir ayat Al-Baqarah, 2 terakhir Al-Baqarah itu amanar Rasul itu. Ya, sampai akhir. Itu kata Rasul, man qara'a ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu cukup untuknya. Coba lihat. Cukup untuknya menjaga dirinya, nilainya, pahalanya gitu. Oh ya, silakan. Kalau apakah dibaca ba'an sholat silakan, doanya silakan ya. Tapi di antaranya itu. Kemudian ada penekanan kita baca 3 tadi. Ya, qulullahu ahad. Malah kata Rasulullah, kata Aisyah, waktu Rasulullah baca itu dia buka tangannya begitu, seolah dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, qulullahu ahad sampai akhir, qul a'udzu falaq sampai akhir, bin nas, kemudian diusapkannya ke mukanya. Diusapkannya ke kepalanya. Diusapkannya ke seluruh tubuh selagi sanggup tangannya mencapai. Kata Aisyah, Rasulullah mengatakan, siapa yang membacanya, insya Allah malam itu dia terselamat dari gangguan setan. Itu hadis, ini ada hadisnya. Ya, ya. Ini namanya ritual ya. Kan kita sekarang lah mulai kering ritual-ritual yang mana. Hal-hal yang ritual, hal-hal yang nilainya spiritual gitu ya. Spiritual, dan itu penting. Apalagi sekarang kalau ndak tidur, ndak mikirkan juga ini proyek ini bagaimana, pekerjaan di sana bagaimana. Ada ndak kira-kira gitu sekalian? Besok apalah kira-kira nah nih gawat nih. Maka Nabi mengarahkan kita kalau tidak tidur itu sudah konsentrasikan apa? Diri kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu kita di waktu tidur itu antara hidup dan mati. Dikatakan hidup, ya. Katakan mati, bisa juga kan?
Artinya bukan mati berpisah roh dengan badan ya. Karena posisi kita kan di dalam kondisi tidak tahu kita terjadi apa-apa di hadapan kita pada waktu itu. Jadi silakan suatu saat mungkin perlu juga kita bahas apa itu tidur, Pak ya, Pak Reza. Apa itu tidur kan? Dan apa konsep tidur menurut Al-Qur'an dan hadis? Dan apa konsep tidur menurut psikologi kan? Kan tidur itu apa? Kan kalau paling tinggi jawaban kita tidur itu kebesaran Allah kepada manusia. Tanda kebesaran kekuasaan Allah. Kok bisa kita tidur? Ya. Dan kalau tidak tidur bagaimana kan gitu ya? Silakan. Jadi intinya tadi apa? Kita upayakan, kita membiasakan membaca surat ini di menjelang tidur. Dan kemudian kita ini kadang-kadang kan berjalan ya. Berjalan di tempat-tempat kondisi yang kita ngeri ya. Pernah ada Mas ngeri? Ngeri atau bawa mobil tiba-tiba tengah malam tempat ini sepi kan? Apakah ada macam-macam? Maka untuk apa di dalam pedoman dilakukan para sahabat agar dia terhindar daripada hal-hal yang mengerikan itu? Biasakan baca ayat-ayat Al-Quran seperti ini. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, qul Allahu ahad kan bagus kan? Kalau coba. Kalau doa nabinya kan begini, suatu tempat dia jalan, ini hutan, berjalan mobil kan mana-mana tahu ada apa-apa nanti kan. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, itu biasa dibaca Nabi, tapi juga biasa bagus karena ini adalah mohon perlindungan. Mohon perlindungan, ini hal-hal yang sifatnya bentuk zikir kita kepada Allah dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, sekarang kita akan terjemahkan, kemudian kita lihat tafsirannya ringkas. Kenapa surat ini ada penekanan begitu? Padahal suratnya pendek, gitu ya, sangat pendek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku mohon perlindungan dengan Tuhan pengatur falak. Nanti kita artikan falak. Min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Aku mohon perlindungan min syarri ghasiqin, dari kegelapan malam. Ya, daripada kegelapan, dari kejahatan kegelapan malam. Syar itu kejahatan, ghasiqin kegelapan malam. Min syarri ghasiqin, dari kegelapan iza waqab. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan orang-orang yang meniup-niupkan pada buhulan. Uqad itu buhulan, ikatan. Maksudnya daripada mantra sihir. Dari kejahatan maaf Bu tapi itu artinya dari kejahatan-kejahatan ibu-ibu tukang sihir. Wa min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad, orang yang dengki apabila dia merasa iri. Itu satu. Qul a'udzu binnas, masih mohon perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku mohon perlindungan dengan Tuhan pengatur manusia, pencipta manusia ya. Rabb artinya Tuhan pencipta, pengatur, pemilik manusia. Malikin nas, yang menguasai manusia. Ilahin nas, Tuhan yang disembah oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang membisik-bisikkan tersembunyi. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kan itu sudah paham, kita sudah tahu kita Bapak sekalian. Tapi kenapa kita lihat di dalam tafsirnya ini? Itu terjemahannya ya. Ada qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah. Itu perintah yang sebenarnya. Qul itu kan fi'il amar. Fi'il amar itu artinya perintah. Perintah itu bisa wajib dia ya. Kalau tidak wajib dia penekanan bisa aja kalau dia tidak suatu tuntunan. Jadi qul, kamu harus katakan gitu ya artinya. Kalau tidak katakan, karena kalau berkata itu qala yaqulu qul begitu kan. Qala telah berkata, yaqulu sedang berkata, qul katakanlah olehmu, ucapkanlah olehmu, kan itu artinya ya. Ucapkanlah olehmu a'udzu birabbil falaq.
Aku mohon perlindungan dengan Tuhan pengatur falak. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan Tuhan pengatur dari kejahatan, min syarri ghasikin, dari kejahatan malam apabila sudah gelap. Ya. Wa min syarri, dari kejahatan juga. An-nafasat, nafasat itu yang meniup-niupkan, perempuan yang meniup-niupkan. Fil uqad, dari buhulan-buhulan tali. Buhulan-buhulan yang artinya ikatan-ikatan yang digunakan mantera untuk sihir. Wa min syarri hasidin iza hasad. Itu terjemahan. Ayat ini Bapak sekalian turunnya adalah masih di Mekah. Masih di Mekah. Maka ayat kalau diturunnya di Mekah namanya Makkiyah. Artinya sebelum hijrah, kalau turunnya di Mekah disebut Makkiyah. Tapi kalau ayatnya sudah di hijrah disebut dengan Madaniyah. Dan ayat ini adalah beberapa saat, beberapa bulan menjelang Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena beberapa bulan menjelang Nabi pindah ke Madinah itu kejahatan dan perlakuan orang-orang Quraisy terhadap Nabi berjadi-jadi. Tidak ada tindakan kejahatan yang tidak dilakukan kepada Nabi. Coba tidak ada bentuk tindakan kejahatan yang tidak dilakukan kepada Nabi. Pernah tidak kita menderita seperti itu? Bukan Nabi aja, umat Islam. Dan bahkan saking sulit menjelang hijrah itu Bapak sekalian, orang Islam punya duit, orang punya apa? Tapi beli makanan tidak bisa. Coba lihat deh, bukan fisik aja. Pemboikotan total itu dilakukan Quraisy luar biasa. Mengumpulkan orang-orang jahat oleh orang Quraisy luar biasa. Itulah maka Nabi sudah menyuruh para sahabatnya hijrah ke Madinah. Terakhir baru dia dengan Abu Bakar dan terakhir sekali Ali bin Abi Thalib. Luar biasa itu ibu dan bapak sekalian. Ayat ini turun. Kenapa? Karena orang Quraisy juga mempunyai para tukang sihir. Ya. Banyak juga tukang sihirnya. Dan raja sihir itu di sana namanya Labid al-Asam. Labid al-Asam itu raja sihir orang Quraisy, orang musyrik. Dia orang Quraisy telah berbagai macam cara melakukan kejahatan untuk menganukan Nabi, tapi dia tidak berhasil. Akhirnya dia menyuruh Labid al-Asam mengumpulkan para tukang sihir, dan tukang sihir ini rupanya bisa juga bersama-sama untuk mencelakakan. Ingat Bapak sekalian, untuk menghadapi Nabi Musa berapa orang tukang sihir? Seluruh tukang sihir Firaun itu dikumpulkan ya. Saking tidak mampunya menghadapi apa? Karena Nabi itu dia sudah dijamin oleh Allah, la yuflihus sahir haitsu ata. Itu ada ayatnya. Tukang sihir itu tidak akan bisa berhasil untuk melakukan sihir terhadap Nabi dari bagaimana cara pun dia menghadapinya. La yuflihu, tidak akan sukses itunya. Asyahir min haitsu ata. Dari jalan manapun dia akan menyihir Nabi itu pasti dijaga oleh Allah. Kan Nabi Musa kalah terdesak ya. 40 ekor ular. Coba lihat. Ular itu tongkat padahal tadinya. Seluruhnya menuju kepada Nabi. Tapi itu Nabi. Ya, kalau kita kan tidak bisa. Karena itu Nabi, dikata Allah, alki ma fi yaminika. Lemparkan, yang ada tongkat yang di tangan, dilemparkan Nabi apa? Nabi Musa. Malah berubah menjadi ular lebih besar. Kemudian satu persatu ularnya dimakan. Kan tidak berhasil deh. Labid al-Asam juga mengumpulkan tukang sihir ini. Coba akal salahnya. Maka dia Labid al-Asam mengumpulkan, dia sepakat untuk menyihir Nabi Muhammad. Pertama mencuri rambut Nabi. Rambut Nabi kan panjang ya. Disuruh cari, kumpulkan rambut gitu. Kemudian mengumpulkan jarum. Kumpul ya alat gitu. Karena itu yang dijelaskan tafsir itu. Jadi itu disebut makabuhulan tadi ya. Jadi dibuat itu dibuhul, diikat, ditigi itu kan. Sudah dibuhul, kemudian ditusuk dengan jari-jari begitu. Di dalam riwayat itu dikatakan 11 jarum ditusukkan ke sana. Jadi kumpulan itu hadisnya sahih. Panjang hadisnya, sekalian saya baca, kan tak hafal saya.
Tapi kalau kita bacakan habis waktu, tapi kita ceritakan aja. Sudah itu apa? Dia sepakat bagaimana agar sihir ini berhasil. Kan kita tidak bisa mungkin meletakkan di rumah Muhammad. Maka dicari tempatnya adalah sumur di mana Nabi ngambil air. Tengah-tengah malam mungkin ditaruh itu, setelah dibacakan mantranya, ditaruh di bawah batu 2 sumur itu. Nabi besok, ya sudah, kemudian apa? Biasa Nabi mandi. Kemudian ada kata Aisyah, tiba-tiba Nabi 2 hari agak apa? Agak terganggu. Dan dia mimpi yang apa, yang bukan-bukan gitu ya. Sehingga kepalanya agak sakit, begitu mimpinya juga apa? Dia tidak melakukan sesuatu, tapi seolah-olah dia melakukan sesuatu. Akhirnya dia berguling tidur. Setelah dia berguling tidur, tiba-tiba di dalam apa? Di dalam dia tidur itu dia melihat ada 2 orang yang duduk di sampingnya. Satu dekat kepala Nabi, satu lagi dekat kaki Nabi. Kemudian Nabi antara pusing nindak gitu, 2 orang ini berkata, apalah kira-kira yang diderita oleh laki-laki ini? Kata yang duduk di kaki, orang laki-laki ini telah disihir oleh Labibul A'sam. Disebutkan namanya, Labibul A'sam kan tukang sihir tadi ya. Kemudian yang satu lagi katakan, di mana tempatnya? Iya, Labibul A'sam, dia telah mengumpulkan, membuat buhulan sihir, kemudian ditaruhnya di sumur. Kemudian orang itu pergi. Dalam riwayat, yang 2 datang itu adalah malaikat. Nah, ada 2 riwayat. Setelah itu Nabi berdiri dan mengajak Ali dan mengajak sahabat lain untuk mencari. Dan dalam sumur itu, akhirnya memang ketemu. Ikatan tadi, buhulan tadi. Ketemu oleh Ali, dikasihkan Nabi dengan waktu nurun itu, turunlah ayat ini. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin binas. Maka ini diistilahkan dengan sababun nuzul. Artinya apa? Sebab tuh turunnya ayat atau kondisi terjadinya ayat ini turun adalah peristiwa ini. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Di waktu Nabi buka 11 ya, turun ayat tadi ada Qul a'udzu birabbil falaq, bongkar 1, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, 5 ayat ya. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian lepas ada rambut, ada jarum dan kemudian dilontar. Dan Nabi tadinya sedikit apa? Pusing-pusing, sekarang dia kembali segar. Itu real Bapak sekalian. Maka oleh ahli tafsir disebut ini sababun nuzul. Ini aja sudah banyak pelajaran di sini. Ya? Apa pelajaran di sini Bapak sekalian? Bahwa yang namanya tukang sihir itu ada. Itu dulu ya. Yang namanya tukang sihir itu ada. Dan sihir itu ya Nabi aja disihir. Dan itu Nabi Musa juga disihir. Tapi bedanya kalau Nabi itu tidak akan mampu. Ya paling-paling itu Nabi ada terpengaruh sedikit untuk memberikan pelajaran aja kepada kita. Bahwa Nabi sedikit agak terganggu, kepalanya pusing gitu kan. Tapi didatangkan malaikat gitu. Maka inilah sebab turun ayat ini. Nah, sekarang masih ada enggak? Masih kan gitu. Itulah maka saya katakan tadi ada baiknya kan gitu ya. Kenapa setiap sudah solat dianjurkan Nabi baca gitu ya? Kenapa subuh agak ditekankan 3 kali? Karena 3 kali kita memulai siang. 3 kali udah maghrib kita memulai malam. Ya. Kita mulai malam ada. Kemudian diulang lagi dengan menjelang kita tidur. Kita jujur Bapak sekalian ayatnya. Dan saking banyaknya ilmu-ilmu itu sekarang yang kita dapat riwayat, kita pindah nuduh Bapak ya. Hampir merata kalau sudah ada timbul pemilihan apa? Pilkada atau pil-pil asal ada pil, itu tukang itu apa? Laris manis. Ya cerita yang kita dapat ya. Apakah beritanya itu benar atau tidak? Mungkin kita sama-sama tahu ya. Itulah terjadi. Jadi itu ada.
Maka bagaimana kita menghindarkan itu? Ya menghindarkan itu caranya tak lain tak bukan kita mantapkan keyakinan kita, keimanan kita. Itu yang paling pokok itu. Yang paling pokok di dalam kehidupan kita menjaga diri kita ini. Qalu rabbunallah. Kan itu wallazina qalu rabbunallah. Mantapkan itu dulu. Di mana? Wallazina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Allah mengingatkan, kalau kamu sudah mantap Rabb kamu, keyakinanmu terhadap Allah sebagai Rabb kamu, Tuhan kamu, pencipta kamu, pengatur hidup kamu, kemudian kamu mantapkan istiqomah dengan itu, insya Allah kamu tidak takut itu. Kenapa? Allah akan menurunkan para malaikatnya untuk menjaga orang itu. Ya. Ada hal yang spiritual yang perlu kita ingat, kita perlu penjagaan. Siapa? Allah dengan utusannya para malaikat. Kan Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu itu kan turun. Jadi berjalan itu kalau tidak dikawani yang satu lagi, dikawani malaikat, pilihlah. Pilihlah, sehingga dua kawan. Ada kawan yang tidak dilihat ya. Kemana aja kita berjalan, ada kawan yang tidak dilihat. Mau dikawani tatanazzalu alaihimul malaika atau allazi waswisu fi sudurin nas. Itu pasti. Tapi biasanya kalau sudah dikawani oleh malaikat, allazi waswisu ini lari. Gitu kan? Bapak dan Ibu sekalian, kembali kita. Ini sababun nuzul. Ini sebab turunnya. Selanjutnya coba kita lihat sedikit isinya, ya. Kul kita katakan tadi artinya ucapkanlah, ya, katakanlah gitu ya. Karena perintah itu, ucapkanlah. Kapan? Itulah waktu baca-baca. Kul a'udzu birabbil falak. Aku mohon perlindungan. Kalau orang mencari perlindungan karena takut pasti. Seorang menabrak mobilnya, menabrak orang mati, tidak diselamatkannya dulu. Kenapa? Dia takut diapakan? Diamuk massa. Maka dia cari perlindungan ke mana? Kantor polisi kan? Atau dia lari cari perlindungan ke setan itu. Tapi kalau kita takut ini kan terus. Dunia ini beginilah, kita cari perlindungan yang maha melindungi. Siapa? Rob ini siapa? Rob itu adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik, gitu deh. Rob itu, kata orang Arab, Rob itu asal katanya maknanya Al-Khaliq, Khalaqa, kemudian Dabbara, kemudian Malaka, gitu ya. Jadi kenapa Tuhan itu bahasa Arabnya Rob gitu ya? Karena Rob itu berarti dia ciptakan, dia atur, dia kuasai, gitu ya. Allah itu kan ciptakan alam kan gitu ya, Rabbul Alamin kan, diciptakannya alam, diaturnya alam, dikuasainya alam ini. Dan itu kita ikrarkan setiap hari kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini agak secara khusus. Ada Rabbul Falak, ada Rabbin Nas kan, Anas Rabbin Nas. Nanti kita, kalau kita tafsirkan Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku mohon perlindungan. Kepada siapa kamu cari perlindungan? Kepada yang menciptakan, yang mengatur dan yang menguasai. Siapa dia? Kan itu kan? Siapa dia? Al-Falak. Dialah yang mengatur Al-Falak di antaranya. Al-Falak ini apa? Al-Falak ini kalau di dalam tafsir ini dikatakan adalah Al-Falak itu suatu batas antara malam dengan siang. Jadi sebelum terbitnya fajar itu falak. Kan kita sholat subuh setelah munculnya fajar kedua ya. Di antara perpisahan malam dengan siang itu, pagi itu disebut Al-Falak. Kenapa itu yang dikatakan oleh Allah Rabbul Falak? Agar kita mengakui kebesarannya. Kenapa terjadi Allah ngambil falak? Kenapa tidak bersumpah aja Allah Subhanahu wa taala Rabbun Nahar, Rabbul Lail kan gitu ya?
tapi dikatakan Rabbul Falak. Karena al-falak itu batas antara siang dan malam. Kalau ada batas dan siang malam, kenapa ada siang, kenapa ada malam? Kan itu intinya ya. Agar kita mengakui bahwa siang dan malam ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan peristiwa alamnya saja, terjadi siang dan malam perputaran buminya saja, tetapi berbagai macam kegiatan, kejahatan, kebaikan akan ada di dalam kehidupan ini. Semuanya diatur oleh Allah. Di hari ini apa yang terjadi? Kalau dicatat di seluruh dunia, tidak selesai kita mengkomputerkannya. Bu ya? Kalau ada yang tahu, sekarang tidak usah yang terberita aja lah dia apa? Yang terberita saja di TV, berapa kejadian perampokan sini, kebakaran di sini, kan gitu ya. Sekarang kan berita itu tidak pernah kapal terbenam, penjara terbakar, sana mati. Bukan itu aja, banjir di sini, banjir di sana, kejadian ini, kejadian itu, perampokan ini. Berapalah banyaknya kejadian kira-kira? Luar biasa di dunia ini. Dan itu siapa yang ngaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, itu bukan hanya sekadar gerak bibir mulut kita aja mengucapkan zikir kepada Allah, tapi di sana ada makna tauhid ya. Kan sudah saya katakan ayat Al-Qur'an itu salah satu intinya, isinya adalah at-tauhid. At-tauhid itu adalah bagaimana pengakuan kita Allah itu ya, Ar-Rabb. Allah itu bukan sekadar satu, Allah itu Ar-Rabb, pencipta, pengatur dan penguasa. Dan kita kalau tafsirkan Bapak sekalian, kenapa Alhamdulillahirabbil alamin itu diulang-ulang setiap hari kan? Saya tadinya nak coba nafsirkan Al-Fatihah, tapi kalau nak selesai setahun nanti. Iya Bapak sekalian, kalau tafsirkan Al-Fatihah itu nak selesai setahun. Saking luasnya ayat itu. Tapi kenapa? Kan tentu kita kaitkan dengan ayat-ayat lain. Tapi kalau bisa aja selesai 5 menit bisa kita selesaikannya kan. Alhamdulillah. Tapi kenapa? Kenapa Alhamdulillahirabbil alamin? Ayat pertama surat Al-Fatihah. Kayak pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita artikan Rob aja, tadi Rob aja pencipta. Kita bertanya, mencipta ini apa? Tidak sama dengan membuat kan? Kalau gelas ini dibuat ini, kan? Gelas dibuat. Tapi kalau diri kita dicipta, khalaq. Sabbihisma rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba baca. Ciptakan itu berbeda buat. Kalau buat dari yang ada menjadi ada, merubah jadinya kan? Tapi kalau mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, tidak bisa ditandingi. Itu yang mencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada, tidak bisa ditandingi. Kalau yang masih bisa ditandingi itu masih dibuat, sona'a. Orang bisa bikin ini. Sona, ini masna. Kalau bahasa Arab masna artinya. Masna mikrofon. Karena dia merubah sesuatu yang ada bisa aja sesuatu hal yang menjadi luar biasa, tetapi masih bisa dicontoh. Tapi kalau Allah ciptakan sesuatu tidak bisa dicontoh. Allah ciptakan kuku kita. Bisa tidak dokter menciptakan kuku? Tidak bisa. Allah ciptakan kulit kita. Kulit dikit aja. Nah, kita kecelakaan. Kebetulan di wajah dulu di sini. Hilang kulit kita ini, terkelupas, tinggal daging. Nunggu hitam bentuknya. Sepintar apapun dokter tidak akan bisa membuatnya. Walaupun ada namanya operasi apa? Plastik, itu bukan operasinya, operasi plastik. Itu didatarkan lagi ini, bagus-bagus, dihaluskan, kemudian dirobek kulit yang lain, kemudian ditempelkan di sini bagus-bagus, sehingga dia pas seperti apa? Plastik. Saya dulu mengatakan operasi plastik ion yang plastik. Kalau dia keangat jadi meleleh dan nanti. Itulah yang mencipta, tidak bisa. Kulit ini kalau terkelupas tidak bisa diganti, Bu. Untung Allah masih sayang, kalau kulit ari aja masih bisa terbit. Tapi kalau sudah ke kulit sampai dasarnya tidak bisa lagi. Satu-satunya operasi plastik. Saya waktu di Malaysia dulu karena
Ada kawan yang kena seperti itu Bapak sekalian. Saya Ustaz, tahu enggak Ustaz? Cigu dah. Saya ini gini dulu. Kemudian apa? Allah menolong, saya ditolong oleh Anwar Ibrahim katanya, karena Menteri Olahraga itu. Saya di rumah sakit diambil kulit saya yang dipinggul di sini, dipindahkan di sini. Kok wajah saya seperti ini sekarang? Kalau enggak takut Ustaz melihat saya, kata dia. Itu contoh. Jadi kembali kita masalah Rob. Kata Rob aja itu luar biasa. Maka itu ada para ulama tauhid mengatakan ada tauhidur rububiyah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, meyakinkan Allah itu sebagai sang pencipta, dan menciptakan sesuatu itu tidak bisa tandingannya. Sekarang orang takut dengan apa? Corona ya. Corona. Virusnya virus apa? Corona. Berapa besarnya? Kecil. Tidak bisa kelihatan. Tapi dia hidup. Kenapa bisa? Itu menghadapi aja, jangan menganukannya, menghadapi aja manusia nak mampu. Saking tidak mampunya sekarang kenapa? Manusia tidak punya ilmu untuk bisa mengobat, mematikan virus ini. Kecuali aja menjaga diri. Jaga diri itu juga dengan yang telah dianugerahkan Allah. Kan gitu. Coba COVID ini dikaitkan dengan Rabbul Falak tadi. Orang kena COVID-19. Kemudian disuruh isoman di rumah ya. Atau apakah virusnya yang diobat? Enggak. Yang diapakan ada yang disehatkan fisiknya. Kenapa fisiknya disehatkan? Karena Allah sudah berikan anugerah dalam tubuh kita ini antibodi. Antibodi itu akan keluar kalau kebutuhannya cukup. Di antara yang bisa membangkitkan antibodi itu vitamin-vitaminnya tertentu kan. Jadi Bapak sekalian, orang berobat sakit itu bukan diobat, tapi memperkuat antibodinya dan memperkuat daya tahan tubuhnya sehingga si virus tadi mati dewe gitu nah, gitu aja. Berarti jangankan mencipta, menghadapi itu aja tidak bisa manusia. Karena kita buktikan ini. Pengajian kita seperti ini gini kan ini. Luar biasa terganggunya Bapak sekalian. Rob, Rabbul Falak. Kata-kata Rob aja luar biasa itu. Cobalah. Sekarang ada namanya lagi vaksin. Ya, sekarang sudah saya vaksin memang sedapat mungkin ikutilah vaksin. Jangan tidak bervaksin dulu ada kekhawatiran memang ada. Ya silakan. Tapi vaksin itu dia ini tuh apa? Bukannya obat untuk apa? Bukan. Tapi obat membantu. Vaksin itu saya di rumah sakit beranukan dengan direktur rumah sakit. Kenapa vaksin ini yang sebenarnya? Vaksin itu zat yang dimasukkan mungkin sudah diolahkan untuk menstimulan agar antibodi kita muncul. Kemudian cocok dengan apa? Antibodi kita muncul sehingga yang kira-kira seirama dengan Quran ini kalau dia masuk nanti dia bisa. Saya sudah ada dalam, jangan gitu kan. Ibu sekalian, jadi apa? Tambah maju ilmu pengetahuan, tambah yakin kita Rabbul Alamin. Nah, Rabbul Alamin itu kadang-kadang diurai Rabbul Falak, Rabbun Nas, kan itu ya. Kalau dalam ayat ini Rabbun Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falak. Al-falak kenapa? Falak tadi adalah perjalanan kehidupan kita di atas dunia yang fana ini. Awalnya Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq. Nah, sudah itu apa lagi? Min syarri ma khalaq. Sudah dari al-falak min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq itu artinya apa? Dari kejahatan makhluk. Jadi, umum itu. Kalau falak tadi siang dan perpisahan siang malam. Kalau khalaq apa saja yang diciptakan Allah. Kan lebih umum lagi ya. Artinya makhluk secara keseluruhan. Kan itu ya. Kalau Buya Hamka menjelaskan gini, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk atau apa yang telah diciptakan oleh Allah, kata Buya Hamka, segala yang diciptakan oleh Allah ini ada jahatnya. Coba pikir deh. Benar deh? Segala yang ada, segala yang diciptakan Allah ini ada
Kalau kita ada enggak jahatnya kita berarti? Ada berarti kan? Jadi semua yang baik, yang ada ini ada baiknya, ada jahatnya. Kita minta perlindungan dari Allah dari yang mananya? Yang jahatnya. Sederhana aja Buya Hamka mencontohkan. Seseorang rumahnya bocor, gitu ya. Karena atapnya apa? Dana. Diambilnya palu, bongkarnya apa tadi, paku tadi, tiba-tiba diganti dengan paku yang baru. Kemudian tiba-tiba paku yang baru itu dipukulkan, tak tahu paku yang lama tadi dilepaskan ke bawah, waktu dia turun terinjak olehnya. Ya kan, terinjak. Kebetulan paku yang lama tadi sudah apa? Sudah berkarat. Kalau paku berkarat terinjak bagaimana? Sanus. Coba kalau tidak cepat diapakan? Berarti paku itu dengan dipaku baru bocor tadi, itu baiknya. Kalau tiba di jahatnya tadi terinjak. Coba terinjak, kaki sakit kan? Atau tidak usah contoh Bapak sekalian, kita semua pernah mengalami. Mobilnya bagus, jalan. Nah, tiba di jalan, kan tidak mantap jalannya nih. Rupanya apa? Bannya apa? Bocor. Tiba-tiba nak cari-cari nak ketemu. Akhirnya cari ke tukang ban. Oh, ini nampak. Apa tadi? Ada paku. Itu jahatnya kan? Jadi kan dia. Jadi Bapak sekalian, segala sesuatu itu ada jahatnya. Coba lagi, ibu tadi makan apa? Nasi goreng. Pagi tadi makan apa? Nasi gemuk. Kenapa? Dimasak. Dimasak dengan apa? Dengan api. Kan? Walaupun api itu muncul dari gas itu, api. Itu baiknya. Dapat kita menikmati apa karunia Allah. Tapi kalau tidak baiknya, 40 orang mati. Sekarang 46. Itu satu ya. Kalau tidak baiknya, kalau lama musim panas ini, apa yang ditakuti gubernur? Hotspot. Apa hotspot? Titik api kan. Kenapa? Titik api itu akan membakar, karena lahan kita banyak lahan gambut. Lahan gambut itu akan menyelinap di bawah tanah. Di atas tidak terbakar, di bawahnya apa? Oh, luar biasa Bapak sekalian. Jadi apa? Jadi Al-Quran sudah ngajarkan kita yang sebenarnya, tapi kita yang jauh dengan Al-Quran. Permasalahannya itu aja. Kehidupan umat ini masih jauh di Al-Quran. Dalam Al-Quran. Walaupun surat-surat pendek itu luar biasa ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Anak itu apa? Kalau istilah orang Pak Haji Tando, anak itu sibirang tulang ya. Anak kandung sibirang. Iya, itu kata-kata luar biasa tuh Bapak sekalian. Itu kadang-kadang, tapi sebaliknya anak itu bisa jadi apa? Hah? Dalam Al-Quran dikatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bisa aja. Disebabkan anak orang masuk penjara, disebabkan anak orang apa? Macam-macam. Dan malah sekarang disebabkan anak dia mati kan. Ada anak yang bunuh ayah sekarang. Ada kan? Itu jahatnya yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi, tidak ada di dunia ini yang tidak ada jahatnya. Maka kita kewaspadaan kita waspada dari Allah. Ya Allah, kau berikan aku rezeki, datangkanlah baiknya kepada aku. Mentang-mentang baru ngambil duit 50 juta di bank, baiknya apa? Hendak beli ini kan? Itu baiknya. Dapat beli ini waktu itu. Tapi tiba-tiba rupanya ada waktu mencairkan duit tadi, ada yang ngintip ngintip. Dan ini banyak terjadi. Jalan diiringinya, tempat-tempat yang ada sudah bannya dikempiskannya. Terus serangkan enggak? Kan? Terjadi enggak? Jadi duit kan, cuma duit. HP gitu kan? HP, kan banyak anak-anak muda. Anak-anak muda kan senang main tengah jalan ya. Tiba-tiba orang motor, itu jahatnya apa? Bahasanya kan? Atau sekarang punya motor, jahatnya motor. Kalau cepatnya apa? Dia cepat pergi kerja, cepat pergi kuliah, cepat beli sesuatu. Tapi kalau jahatnya pas lewat sana ada apa? Apa namanya yang mengambil motor pasar itu? Begal. Banyak jahatnya, tidak diserahkan. Nyawa. Jahatnya itu kan.
Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saya katakan, agak bagus ini ayat dia baca-baca ngulangnya. Bukan kita baca spiritualnya aja, tapi kita baca maknanya gitu. Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan yang bisa muncul dari apa yang diciptakan oleh Allah. Sebutlah apa saja, pasti ada jahatnya. Maka yang kita minta, jahatnya ini kita berlindung kepada Allah, tidak memberi bekas ya. Sudah 2 ayat ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang ketiganya apa? Wa min syarri ghasiqin iza waqab. Syar juga, syar itu kejahatan. Kejahatan macam-macam ya. Kejahatan itu bukan aja kriminal aja, tapi kejahatan sesuatu hal yang bisa menimbulkan kerugian. Kan itu. Kalau kejahatan pasti kerugian. Kejahatan itu bisa timbul dari diri kita, bisa dari orang lain, bisa macam-macam. Nah, dari kejahatan. Kenapa dikatakan oleh Allah wa min syarri, dari kejahatan malam? Kenapa? Ghasaqal lail itu apa, telah gelap malam itu. Karena saat matahari sudah terbenam, ya karunia Allah mulai muncul kepada kita, aba-aba untuk kita diberikan suatu kesempatan oleh Allah. Ghasikin itu sebetulnya aba-aba dari Allah. Karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk memulihkan kembali tenaga kita yang hilang selama siang hari, agar penuh caranya dengan cara yang apa? Digelapkan malam ini. Dengan itu bisa menyeru umat manusia untuk bisa tidur. Disuasanakan alamnya, bahwa alam di waktu siang dengan malam kan berbeda. Siang berbedanya bukan karena matahari dan tenggelam dan atau terbit saja. Coba lihat Bapak sekalian, kenapa disuruh manusia itu tidak bertebaran lagi di waktu malam, tapi dia suruh kembali kepada apa? Ke tempat rumahnya masing-masing, kepada makwanya. Karena Allah akan memperlihatkan suatu proses yang luar biasa. Ya. Dunia ini sudah kamu kotori tadi, sekarang kamu pulanglah dulu, istirahatlah kamu dulu, tidurlah kamu dulu. Selagi kamu tidur, alam ini saya bersihkan kembali, kata Allah, kan gitu. Kenapa buktinya demikian? Karena menurut orang biologi, menurut orang hal-hal yang berkaitan ilmu apa? Daun penghijauan ini sangat dibutuhkan, karena di waktu malam dia akan kembali menghirup apa? Ya, istilahnya tak dapat saya tahu. Kalau siang hari dia akan mengeluarkan oksigen, kalau malam dia akan membersihkan, kan, membersihkan polusi-polusi ini. Itu satu. Tapi kalau masih ada juga kamu yang berkeliaran-keliaran, awas, kata Allah, kan itu. Kejahatan malam akan muncul. Orang yang jam 11 malam masih berkeliaran, bermotor kan ke sana, ke sini, ke sana, kan macam-macam kejahatan muncul. Mungkin dia rampok, mungkin ini, mungkin itu. Itu kalau di perkotaan. Kalau di perkampungan, yang tidak keluar siang hari, yang malam hari dia baru keluar. Ya, ular keluar, babi keluar, harimau keluar, kan? Kenapa kamu? Padahal kata Allah, ada kejahatan malam itu. Jadi kamu mohonlah perlindungan. Tambah lagi apa? Yang namanya kejahatan-kejahatan itu sebagian besar kejadiannya malam. Karena suasana itu kan, orang merampok, orang mencuri, orang membakar, orang memperkosa, orang apa? Kapan? Malam. Maka itu dikatakan wa min syarri ghasikin, daripada kejahatan malam apabila sudah gelap gulita. Nauzubillah min zalik, Bapak sekalian. Kalau siang hari ular itu jarang, kecuali karena terpaksa aja deh. Siang hari harimau itu menerkam manusia kan jarang juga kan? Dia malam. Dan terjadi apa? Kebakaran di Tangerang kemarin ini siang atau malam? Malam kan, dekat subuh kan? Kan malam sering. Kalau siang hari cepat apa? Kebakaran. Jadi Allah sudah mengingatkan, malam itu kejahatan mungkin bisa banyak. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Wa min syarri ghasiqin iza waqab. Nah, itu yang silakan diurai Bapak sekalian. Silakan diurai berbagai macam bentuk kejahatan yang bisa muncul malam. Kalau ada pena ditulis 1, 2, 3, mungkin ada puluhan ya. Kita bisa ngurai. Ya.
Yang keempatnya adalah wa min syarrin nafatsat. Nah, min syarri, kejahatan, nafatsat namanya apa? Membaca-baca, meniup-niupkan di apa? Buhulan. Nafatsat meniup-niupkan uqad-uqad tadi yang saya contohkan, uqad tadi. Dibikin ikatan begitu, diambil rambut Nabi apa? Ngikatnya ada kainnya gitu kan. Itu kalau Nabi tadi. Kemudian ditusuk dengan jarum-jarumnya, baru ditiup-tiupkan. Itu ilmu mantranya, ilmu yang digunakan oleh para dukun ya, para dukun untuk tukang sihir, dan sampai sekarang masih sangat banyak dan bisa mendatangkan. Kalau posisi orang itu tidak dalam kondisi dijaga oleh para malaikat, tapi dijaga oleh setan, mudah kenanya. Jadi orang yang bisa diapakan itu apa? Semua orang bisa. Tapi kalau orang itu di saatnya lalai, iya, dia tidak termasuk orang yang ingat kepada Allah, bisa kena. Tapi kalau insya Allah, kan itu ya, insya Allah kalau perlindungan itu sudah kita buat, kan itu ya. Kalau perlindungan sudah kita buat, mestinya dia nyasar gitu nah, atau tidak mampu masuk, kan itu aja. Dari ibu-ibu dan bapak sekalian, keirian biasanya bisa menimbulkan orang mencari berbagai macam jalan ya. Walaupun mudah-mudahan di zaman modern ini tidak sebanyak lagi di zaman dulu kan, tapi sekarang masih ada ilmu tujuh, itu masih ada ilmu apa namanya, peluk tujuh, kan dituju dia gitu dengan terus ini soal lagi itu dia bisa dikesan. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena dia memperalat setan kan gitu. Dan setan hanya bisa masuk kepada siapa? Kepada diri orang yang lalai, orang yang tidak ingat kepada Allah. Kalau orang yang ingat kepada Allah, insya Allah dia dijaga. Maka itu saya katakan tadi, kalau kita baca di waktu malam, insya Allah kita dijaga kan gitu. Kita dalam rangka antisipasi gitu kan. Walaupun juga apa-apa. Tapi kita tidak boleh juga terlalu cepat berburuk sangka. Kenapa sakit? Karena ngomong dia biasa. Nah ini kan tidak benar itu. Kita cepat aja. Kan ada mudah ya Pak, kenapa sakit ini? Aku kemarin kan ke sana, jangan-jangan aku dikasihnya kan. Nah, ada enggak yang seperti itu sekalian? Masih ada kan? Kita juga tidak boleh berusaha seperti itu, karena kita tidak tahu itu. Ilmu itu adalah gaib menurut pengetahuan kita, karena dia menggunakan suatu hal yang gaib juga. Kita tidak bisa menurut. Ada seorang pengusaha kita di kota Palembang ini Bapak sekalian, begitu apa bagusnya. Kemudian dia jatuh. Setelah jatuh, berkali-kali saya katakan, aku ini kena Ustaz, karena apa? Pernah beli punya orang itu, ngambil apa, lelang di bank gitu ya. Ini real cerita, tapi saya tidak sebutkan orangnya, karena saya yang pernah ambil bank di bank begitu, karena tidak apa-apa. Orang itu sebetulnya tidak setuju, mungkin saya ngambilnya, mungkin apa? Sudah setelah ngambil toko itu saya apa? Sakit-sakit seperti ini. Yakin saya dia apa? Akibatnya dia terjerumus pada apa? Mencari apa? Mencari jalan untuk apa? Membersihkan. Itu kan na'udzubillah min zalik. Jadi maksud kita Bapak sekalian, ayat ini mengajarkan kita hal-hal yang kekhawatiran kita terhadap berbagai macam bentuk hal-hal yang tidak kita inginkan, kejahatan bisa terjadi. Kita mohon perlindungan. Maka itu judul pengajian kita, mohon perlindungan. Mohon perlindungan dengan berpedomankan kedua ayat ini. Banyak mohon perlindungan itu banyak, tapi yang agak fokus kita kepada ayat ini. Dan kejahatan-kejahatan yang kita katakan tadi dari apa? Dari tukang sihir itu memang tidak akan pernah habis itu. Dan memang itu diturunkan oleh Allah memang di zaman Nabi Sulaiman. Ya, ada di dalam Al-Baqarah 101 itu. Ilmu itu turunnya dalam melalui malaikat, tapi untuk ujian. Siapa yang mengikutinya berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang berkembang. Ya, mudah-mudahan berkurang itu aja. Akan kokoh benteng pertahanan kita kalau akidah kita bagus, dan mohon perlindungan kita juga tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat waktu kita ada dua surat sasaran kita. Yang keduanya surat An-Nas gitu ya. Yang maka disebut dengan surat Al-Ma'uzatain.
An-Nas. Kenapa dikatakan nama surat An-Nas? Karena Rabbin Nas tadi. Qul a'udzu birabbin binnas, malikin nas, ilahin nas. Cepatnya Bapak sekalian. Kenapa 3 kali manusia disebut di sini? Coba lihat. 3 kali kan 3 ayat. Qul a'udzu birabbin nas. 1. Malikin nas. Yang ketiganya ilahin nas. Manusia ketiga-tiganya itu. Tuhan artinya ketiga-tiganya. Rabb artinya Tuhan manusia. Malikin nas Tuhan manusia. Ilahin nas artinya Tuhan manusia. Kenapa diulang 3 ini? Ya. Kembali kita masalah tadi. Itu kalau Rabbun nas itu pemantapan tauhid kita kepada Allah annahu, bahwa dia adalah al-khaliq, dia adalah sang pencipta, dia adalah sang pengatur, dia adalah sang penguasa, gitu ya. Segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah dari apa? Nah, tadinya seluruh alam, sekarang secara khusus Allah menyebutkan manusia, kan gitu ya. Kalau Rabbul Alamin secara umum, seluruh alam ini diciptakan Allah, kan itu artinya ya. Apa alam? Segala yang ada ini. Sekarang kenapa agak secara khusus dikatakan Rabbun Nas gitu nah? Tidak ada Rabb yang lain, jangan dikatakan Allah, tapi Rabbun Nas. Kenapa? Karena yang menjadi objek pengakuan itu adalah manusia. Hai manusia, kamu diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, kan? Surat apa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kami telah jadikan kamu dalam sebaik-baik bentuk. Di dalam ayat lain kan khalaqa fasawwa, ya. Dijadikan oleh Allah, diciptakannya, kemudian disempurnakannya. Banyak ayat model-model itu. Coba lihat lagi di dalam apa? Di dalam surat apa? Sajadah yang biasa kita baca. Wa bada'a khalqal insani min tin, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Masya-Allah ayat itu sekian. Bagaimana Allah mengingatkan kita, hai manusia sadarlah kamu, kan itu artinya kan. Kamu mula-mula diciptakan, kamu ini hanya tanah gitu ya. Wa badakhal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dijadikan anak cucu kamu dari sel-sel air yang tidak ada nilai. Apa maksudnya min sulalatin min ma'in mahin itu? Tanya kepada orang keterciptaan kita, itu tidak akan ada maknanya. Setetes air masih ada juga makna ya. Kita tidak setetes air. Sekecil kita ini hanya dari sekecil molekul yang tidak bisa dilihat kan. Kalau sesendok dibagi 2 juta, itulah ciptaan kita kira-kira. Itu kita. Itu dalam Al-Quran diakui. Wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulala. Sulala itu sel-sel. Min ma'in, dari sel-sel yang bersumber dari air, mahin yang tidak ada. Kalau orang mengartikan hina, sebetulnya bukan hina, itu air yang tidak ada artinya lah gitu ya. So, kemudian diciptakan oleh Allah, disempurnakannya. Disempurnakannya kapan? Wa bada'a khalqal insani arba'ina yauman nutfatan. 40 hari dalam rahim berubah nutfah. Summa yakunu mislu zalik alaqah. 40 hari lagi daging darah yang melengket di rahim. 40 hari mislu zalik mudghah, berubah menjadi janin yang sudah melengket dalam rahim. Berarti 4 bulan. Apa? Dalam ayat itu wa nafakha fihi, ditiupkan roh. Baru ditiupkan roh. Setelah hidup wa ja'ala lakumus sam'a, dijadikan bisa mendengar. Wal absara, dijadikan bisa wal afidah. Kan luar biasa dah. Jadi Allah mengingatkan kesempurnaan ciptaan manusia itu berkali-kali dalam Al-Quran. Ada dengan, maka itu difokuskan di dalam surat apa? Di dalam surat At-Tin itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Proses itu tidak terjadi pada makhluk yang lain. Makhluk yang lain yang sama-sama hidup dengan kita, hewan apa? Tidak ada yang apa. Hewan itu paling-paling diciptakan oleh Allah juga. Dari itu dia hidup, tapi dia tidak dijadikan, tidak diberikan oleh Allah al-afidah ya.
Akhirnya itu luar biasa, Allah tidak berikan akal kepada dia. Maka manusia lebih sempurna. Maka itu dikatakan, hai manusia, kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah kamu, hai Tuhan, katakan aku mohon perlindungan dengan Tuhan manusia. Kenapa? Rob di sini artinya adalah yang telah menciptakan manusia, yang telah mengatur hidup manusia, yang telah menguasai diri manusia. Apapun perjalanan hidup ini diatur, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba lihat ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau orang ini menyadar, dia akan berkata Rabbunallah. Kan gitu ya? Rabbunallah. Walladzina qalu Rabbunallah. Orang yang sudah yakin itu, dia akan keluar suatu keyakinan, Rabb kami adalah Allah. Baru Allah menolong kita. Ya. Sudah itu diingatkan lagi oleh Allah. Sebetulnya sudah ada malikinan, sudah ada makna di Rabb tadi. Diperjelas lagi oleh Allah dengan sifatnya, asmaul husnanya. Apa di antara asmaul husna? Al-Malikul Kudus. Al-Malik, kan Al-Malik itu asmaul husna ya. Al-Malik. Sifatnya, rububiyahnya, sifat Malik. Apa? Yang maha berkuasa terhadap manusia. Al-Malik maha. Jadi kita ini diciptakannya, diberinya, dikuasainya. Maka kalau kamu berbuat, kamu berlaku, apa yang kamu lakukan? Ya, jangan mentang-mentang kamu sudah kuat, mentang-mentang punya keahlian, jadi apa sehingga merasa segala-galanya sudah di tangannya. Enggak. Ada maliknya. Ada yang menguasainya. Siapa? Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak sekalian, segagah apapun, kalau Allah memperlihatkan kekuasaannya, orang tidak bisa berbuat apa-apa. Secanggih apapun teknologi yang kamu buat, tidak akan bisa menandingi kekuasaan Allah. Tidak pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kamu mengatakan, sebetulnya tidak ada yang adik kuasa itu, kan tidak ada yang sebenarnya. Yang maha kuasa, yang adik kuasa dekat-dekat itu artinya. Kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu mau minta Malikin Nas, ya, apalagi manusia ini dikuasai, diapakan, di perjalanan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, Malikin Nas, ya. Yang ketiganya Ilahin Nas. Saya akan melihat rentetan ini. Waktu hampir 9:30, hampir habis, Pak ya. Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin. Nah, artinya apa? Allah Tuhan pencipta manusia, Allah pengatur manusia. Ilahin Nas ini artinya Tuhan yang disembah manusia. Artinya apa? Titik akhirnya, hai manusia, sadarlah kamu dikuasai oleh Allah, kamu diciptakan oleh Allah, dan kamu diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Ilah itu artinya al-ma'bud, yang disembah. Yang disembah itu al-ma'bud. Kenapa al-ma'bud? Yang tempat kita beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Arahnya ke sana. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi Ilahin Nas. Maka itu susunan yang tiga ini. Kalau orang berkata secara bahasa, kenapa tidak sekali aja jadilah? Kan sudah sama Tuhan artinya. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas. Kenapa tidak gitu aja? Kalau hanya sekadar maknanya kata-kata Tuhan. Tapi Allah memvariasikan bahasanya sesuai dengan proses kekuasaannya. Kan artinya Tuhan semua itu. Kalau secara bahasa Indonesia sederhananya. Tapi dia posisinya lain-lain. Nah, kenapa yang tiga? Dari apa kita mohon perlindungan setelah mengakui kebesaran Allah ini dan mengakui bahwa kita harus beribadah kepadanya? Karena Allah Subhanahu wa taala di samping menciptakan kesempurnaan kamu, dan kamu akan menjadi objek ujian, menjadi objek penilaian. Maka penilaian itu akan apa? Ada yang diciptakan oleh Allah yang akan mengerongrong. Mengerongrong itu artinya apa? Menghalang-halangi, ya. Mengerongrong, memberikan rintangan. Tadinya tidak dikerjakan, tidak jadi. Tadinya tidak dibuat, terjerumus. Itu kan ada yang mengerongrongnya. Yang merongrong pun tidak pernah bosan. Bagaimana dia tidak pernah bosan?
Karena yang diadukannya bukan mulut kita, bukan otak kita yang danu ini. Min syarril waswas. Yang diwaswaskannya bukan otak kita ya. Ini hati kita. Min syarril waswas. Waswasa itu menjadi ya enggak laju. Jadi kan itulah kira-kira ya. Buatlah. Ya enggak apa-apa sekali ini kan begitu. Akhirnya orang terjun. Allazi yuwaswisu fi sudur. Sudur ini apa? Yuwaswisu fi sudurin nas di sini. Kenapa enggak dikatakannya yuwaswisu fi aqlin nas? Ya. Akal manusia. Karena ini yang paling menentukan kan ini. Sudur. Yang ada di dalam dada ini. Banyak nih. Kehidupan kita bersumber di sini. Ya min syarril waswasi khannas al yuwaswisu fi sudurin nas minat. Kembali kitab tadi Bapak sekalian. Siapa itu? Khannas. Khannas ini tersembunyi, tidak kelihatan. Bagaimanapun dibuat alat deteksinya tidak akan ketemu. Secanggih apapun teknologi dibuat, sekarang kan sudah teknologi digital ini kan sudah termasuk yang apa? Yang tidak bisa dilihat juga ya. Tapi bisa real. Tetapi yang satu ini juga tidak bisa. Tidak bisa kita dengan alat yang apa tidak akan bisa. Bagaimanapun orang dia diciptakan oleh Allah dari alam yang tidak nyata, yang tak nampak secara fisiknya, tapi dia ada. Bisa saja dia berbentuk seperti manusia, bisa saja. Kalau dikehendaki oleh Allah kan bisa saja, atau berbentuk seperti hewan bisa saja. Tapi itu belum tentu dia kan gitu. Tapi bukan hakikatnya dia tidak berlihat, tidak. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan dia, kenapa di sini? Dan dia ini memang Allah menjadikan ini sebagai bahan untuk tes kita. Dia awalnya juga sama dengan posisinya dengan Adam. Kenapa sama dengan Adam? Sama-sama di surga deh. Benar tak? Siapa yang dulu penghuni surga? Iblis atau Adam? Yang pertama sekali di surga, Iblis kan? Iblis lebih dulu. Malaikat lebih dulu. Di surga hidupnya. Malaikat di surga. Iblis di surga. Adam di surga. Tapi setelah Adam diciptakan, dia diberikan oleh Allah kelebihan. Kan gitu ya? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malah. Baca surah Al-Baqarah. Allah memberi itu keistimewaan manusia lagi kan? Kenapa manusia? Karena manusia akan dia berujian. Coba baca cerita itu Bapak sekalian. Karena dia setelah kesombongannya dan keangkuhannya, tidak mau patuh kepada Allah, dia diusir ke dunia. Kan itu. Yang akan saya katakan bukan itu. Dia nantang, "Bayo," kan kata, "Ihbituha, kamu harus turun ke dunia." Ayo. Nah. Jangan Allah, jangan gitu. Baik, aku turun. Ya? Tapi aku minta satu. Apa minta kamu? Fanzirni ila yaumi yub'atsun. Satu aja ya Allah. Biarkan aku hidup sampai hari kiamat. Jadi kalau begitu nak mati dia kan? Qala innaka minal munzarin. Kalau begitu umur kamu ditangguhkan. Munzarin itu ditangguhkan. Jadi cak manapun orang nembak setan itu tidak bisa. Dia akan tetap datang. Tapi bagaimana kita menjaga aja. Setelah itu coba saya lihat lagi sedikit Bapak sekalian. Setelah dia mengatakan kamu dipanjangkan umur, mencak-mencak di hadapan Adam. Apa katanya di surga ini? Fa bima aghwaytani. Hai Adam, disebabkan engkau aku jadi durhaka. Disebabkan engkau aku jadi la aghwiyannaka an siratakal mustaqim. Sungguh betul nian aku akan berusaha mencelakakan kau dari jalan yang lurus. Summala atiyannahum min baini aidihim, kalau tidak bisa dari depan, wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, tidak bisa dari kanan, wa an syama'ilihim. Apa lagi? Kalau tidak bisa dari depan, belakang. Tidak bisa dari kanan, dari kiri. Artinya apa? Itu Allah ya yuwaswisu fi sudurin nas tadi. Dan seolah-olah dia dapat izin dari Allah kan?
Buktinya dia dipanjangkan umur. Maka tinggal lagi bagi kita bagaimana kita menjaga diri dari itu, kan itu aja. Nah, paling-paling Nabi mengingatkan sifatnya kepada kita. Sifat makhluk ini gini. Iza ghafala waswas. Ini hadis ini. Hadis sebelumnya gini. As-syaitan fi ibni Adam kamajrid dam. Syaitan itu atau iblis itu akan masuk ke dalam tubuh anak Adam sama dengan peredaran darah. Majrid dam. Peredaran darah itu dari mana? Tidak ada bagian tubuh kita yang tidak diedari oleh darah. Nah, dia udah bisa di sini sebenarnya gini kan? Nah, kemudian tapi kata Allah, iza zakarallah khannas. Kalau orang itu ingat Allah, berzikir kepada Allah, dia nak mampu, dia lari, dia bersembunyi, dia yang bersembunyi. Wa iza ghafala, kalau orang itu lalai, terjumus kepada yang baik, waswas. Ibaratnya kalau kita zikir nyebut tadi, dia lari jauh-jauh gitu kan. Atau sebagaimana kita katakan, di saat azan dikumandangkan, setan itu akan lari dari masjid terpuntang-panting kemana? Jauh-jauh. Tapi lalu lupa manusia, dia datang lagi kan. Iza ghafala, kalau manusia itu sudah lalai, waswasa. Dia kembali menwaswaskan. Kalau demikian, dia tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Itu pula lah rahasianya, sebagaimana mukadimah pengajian kita tadi, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita setiap waktu membaca mohon perlindungan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir waktu sudah, karena saya lihat jam 9.30, terakhir kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ini aslinya adalah minal jinnah, aslinya dari jin. Tapi karena dia sudah berhasil, ada juga yang sudah berubah menjadi wannas. Ada juga manusianya kan, minal jinnati wan nas. Si kelompoknya iblis, pekerjaannya syaitan. Kalau begitu, jin itu adalah dari syaitan. Dan kalau ada minan nas, berarti ada manusia syaitan. Ada juga kalau gitu ya. Kalau dia mengatakan manusia syaitan, ada juga kan. Dasarnya apa? Surat An-Nas. Sampai di sini sekian dulu ya. Silakan. Apa yang kita bacakan tadi, mudah-mudahan itu tidak keluar dari apa-apa yang bersumber dari tafsir dan ayat-ayat Al-Quran serta hadis Rasul dalam menjelaskannya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Mari kita biasakan mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca Qul a'udzul falaq dan Qul a'udzul binnas, tapi jangan lupa dimulai dengan Qul huwallahu ahad. Terakhir saya banyak mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.